Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni makalah yang berjudul Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini kami akan membahas beberapa subtema atau subjudul. Yang pertama yakni Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan hal-hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, rencana pelaksanaan pembelajaran perlu dikembangkan untuk mengoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni meliputi kompetensi dasar, terus materi standar, indikator hasil belajar, dan lain sebagainya. RPP sendiri dapat diartikan sebagai satuan program pembelajaran yang dikemas untuk satu atau beberapa kompetensi dasar untuk satu kali atau beberapa kali pertemuan. Terus yang kedua, yakni fungsi dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun fungsi RPP dalam proses pengembangannya yakni fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Jadi ada dua. Yang pertama fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan sendiri mempunyai arti yakni rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru untuk lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan yang matang. Jadi sebelum seorang guru mengajar muridnya, beliau harus mempersiapkan perencanaannya dulu. Jadi harus merencanakan apa yang mau disampaikan kepada murid tersebut. Terus fungsi kedua yakni fungsi pelaksanaan, bertujuan mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian oleh siswa harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa tersebut. Jadi harus disaring terlebih dahulu. Maksudnya di sini itu materinya itu harus disiapkan agar apa yang mau disampaikan kepada siswa tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yakni prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama, yang nomor satu yakni kompetensi yang dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus jelas. Jadi KD dasarnya itu harus jelas. Terus yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan bentukan kompetensi siswa. Yang ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam rencana pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. Terus yang keempat yakni RPP tersebut dikembangkan harus utuh atau menyeluruh. Jadi menyeluruh kepada siswa dan jelas pencapaian diraih oleh siswa. Yang kelima yakni harus ada koordinasi antara komponen pelaksanaan program di sekolah, terutama apabila pembelajaran dilaksanakan secara tim atau berkelompok atau dilaksanakan di luar kelas agar tidak mengganggu jam-jam pelajaran. Yang selanjutnya yakni langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah pengembangan sendiri ini terbagi menjadi subtema. Yang pertama yakni mengidentifikasikan dan mengelompokkan kompetensi mata pelajaran. Maksudnya di sini yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasikan kompetensi yaitu hendaknya mengandung unsur proses dan bersifat spesifik dan dinyatakan dalam bentuk perilaku nyata. Maksudnya di sini ini modelnya kalau bentuk perilaku nyata itu dengan penelitian dan harus ada emang bentuk nyatanya begitu. Terus yang kedua yakni mengembangkan materi standar. Materi standar merupakan bahan pembelajaran berkenaan dengan jawaban atas pernyataan.
Maksudnya di sini ya ini di sini ya ini apa yang harus dipelajari oleh siswa untuk membentuk kompetensi. Secara umum materi standar mencangkup 3 komponen utama, yakni ilmu pengetahuan, proses, dan nilai-nilai yang dapat diperinci sesuai dengan kompetensi dasar serta visi dan misi sekolah. Selanjutnya yakni menentukan metode pembelajaran. Beberapa metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni metode demonstrasi. Melalui metode ini, guru memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada siswa. Jadi ada suatu alat yang dimana guru tersebut menjelaskan fungsi atau kegunaan alat tersebut kepada siswanya, begitu. Yang kedua, metode eksperimen. Kalau metode eksperimen sendiri ini dengan penelitian, maksudnya meneliti misalkan di laboratorium, terus di perpustakaan mungkin ya. Terus yang ketiga yakni metode pemecahan masalah. Maksudnya di sini yakni kita diajarkan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan misalkan bermusyawarah dan lain-lain sebagainya. Terus yang keempat metode ceramah, yakni guru menerangkan, murid mendengarkan. Terus yang kelima yakni metode tanya jawab. Jadi murid bertanya, guru menjawab. Kalau misalkan murid ada yang belum tahu, jadi dia harus bertanya dan gurunya juga harus menjawab begitu. Yang keenam yakni metode diskusi. Maksudnya di sini itu hampir sama kayak menyelesaikan musyawarah, yakni dengan menyelesaikan masalah yakni dengan bermusyawarah begitu. Terus merencanakan penilaian. Penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui tercapai tidaknya pembelajaran yang telah dilaksanakan, yakni mencangkup semua komponen pembelajaran, baik prosesnya maupun hasilnya. Terus strategi pembelajaran aktif. Proses belajar dapat terjadi adanya interaksi antara individu dan lingkungan belajar secara mandiri atau sengaja dirancang. Model-model pembelajaran yang pertama yakni model kelompok orientasi. Situmorang mengatakan bahwa model kelompok orientasi ini adalah model pembelajaran melalui pengenalan program dan lingkungan belajar. Yang kedua, model seeding umum. Winata Putra menjelaskan bahwa model seeding umum adalah istilah teknis pembelajaran yang digunakan untuk menunjukkan suatu bentuk prosedural pengorganisasian interaksi belajar mengajar yang melibatkan pengajar dan peserta didik. Yang ketiga, model seminar. Irawan menjelaskan bahwa model seminar adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Terus yang keempat, model konferensi kerja. Taubes mengatakan bahwa konferensi kerja sebagai rangkaian pertemuan yang membahas topik yang menjadi kepedulian sebagai orang atau kelompok peserta konferensi. Yang kelima, model simposium. Ini di sini banyak penjelasan, tapi di sini saya sebutkan modelnya aja. Yang keenam, model forum. Yang ketujuh, diskusi panel. Yang kedelapan, model simulasi. Yang kesembilan, bermain peran. 10, model sajian situasi. 11, model kelompok aplikasi. 12, model kelompok sindikat. 13, model kelompok diskusi bebas. 14, model diskusi silang. 15, model tutorial. 16, model studi kasus. Selanjutnya yakni mengembangkan bahan ajar dengan menyusun modul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengurangi kejenuhan belajar siswa adalah dengan mengembangkan bahan ajar dalam berbagai bentuk bahan ajar. Salah satu bentuk bahan ajar yang paling mudah dibuat oleh guru adalah bahan ajar dalam bentuk cetak, misalnya modul. Yang pertama yakni pengertian bahan ajar. Bahan ajar mempunyai banyak pengertian. Di sini saya akan menyebutkan satu saja, yakni
Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahannya dimaksud bisa berupa bahan tertulis atau bahan tidak tertulis. Contohnya bahan tertulis ini seperti buku cetak, terus buku LKS dan lain sebagainya. Kalau tidak tertulis seperti peraga, alat peraga begitu ya. Terus ragam bentuk bahan ajar. Banyak ragamnya bentuk bahan ajar. Di sini kalau misalkan dalam bentuk cetak dicontohkan yakni LKS. Kalau misalkan audio visual yakni film atau video. Terus berbentuk audio yakni kaset. Kalau visual yakni foto, kalau multimedia yakni CD interaktif dan lain sebagainya. Pengertian modul. Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berupa bahan cetakan. Di sini banyak pengertiannya modul secara umum yakni itu tadi yang saya sebutkan. Terus tujuan dalam manfaat penyusunan modul. Salah satu tujuan penyusunan modul adalah menyediakan bahan sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Manfaat modul bagi siswa antara lain banyak sekali. Yang pertama yakni siswa memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri. Terus belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari di luar kelas dan di luar jam pembelajaran. Manfaat modul bagi guru sendiri yakni mengurangi keberuntungan terhadap ketersediaan buku teks, memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan berbagai referensi. Prinsip-prinsip penyusunan modul pembelajaran. Yang pertama yakni disusun dari materi yang mudah untuk memahami, yang lebih sulit, dan dari yang konkret untuk memahami yang semi konkret dan abstrak. Terus pengertian sumber belajar. Istilah sumber belajar atau learning resource yang umumnya diketahui hanya perpustakaan dan buku sebagai sumber belajar, padahal apa yang digunakan dan benda tertentu termasuk sumber belajar. Sumber belajar dalam website BCID didefinisikan learning resource are defined as information. Ya, di sini bisa dibaca sendiri, maksudnya yakni sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas, apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang dapat digunakan oleh siswa ataupun guru. Selanjutnya yakni teori belajar andragogi. Pengertian teori belajar andragogi yakni andragogi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno dengan akar kata andr yang berarti orang dewasa dan agogus yang berarti membimbing atau membina. Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah pedagogi yang diambil dari kata pait artinya anak dan agogus artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian secara harfiah pedagogi berarti seni atau pengetahuan pembimbing atau pemimpin untuk mengajar anak. Dengan demikian kalau ditarik pengertiannya sejalan dengan pedagogi, andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Perkembangan pelaksanaan pembelajaran. Perkembangan pelaksanaan pembelajaran andragogi maksudnya di sini. Dari konsep pendidikan andragogi inilah muncul konsep-konsep liberasionisme pendidikan dan anarkisme pendidikan.
Liberasionisme pendidikan adalah sebuah sudut pandang yang menganggap bahwa kita harus segera melakukan perombakan berlingkup besar terhadap politik yang ada sekarang. Adapun anarkisme pendidikan pada umumnya menerima sistem penyelidikan eksperimental yang terbuka atau pembuktian pengetahuan melalui penalaran ilmiah. Berbeda dengan liberal dan liberasionis, anarkisme pendidikan beranggapan bahwa kita harus meminimalkan dan atau menghapuskan pembatasan-pembatasan kelembagaan terhadap perilaku personal, bahwa harus dilakukan untuk membuat masyarakat yang bebas lembaga. Asumsi-asumsi pokok teori belajar andragogi. Banyak di sini asumsi pokok dapat dibaca sendiri. Yang pertama yakni konsep diri. Terus yang kedua yakni peranan pengalaman. Terus yang ketiga kesiapan belajar. Yang keempat orientasi belajar. Andragogi dan psikologi perkembangan. Pemuda, tidak hanya orang dewasa, memiliki kemampuan memikirkan dirinya sendiri dan menyadari bahwa terdapat keadaan yang bertentangan antara nilai-nilai yang dianut dan tingkah orang lain. Oleh karena itu, dapat dia katakan sejak pertengahan masa remaja, individu mengembangkan apa yang dikatakan atau pengertian diri. Terus pengaruh penurunan faktor fisik dalam belajar. Ada beberapa, yakni yang pertama dengan bertambahnya usia, terus dengan bertambahnya usia, titik dekat penglihatan atau titik terdekat yang semula dapat dilihat secara jelas mulai bergerak semakin jauh. Jadi kayak rabun jauh, rabun dekat gitu. Terus pendengaran. Jadi pendengaran sendiri itu juga semakin mempengaruhi. Kalau misalkan semakin jauh itu juga semakin tidak terdengar. Kalau misalkan dekat terdengar. Langkah-langkah pokok dalam andragogi. Ada beberapa, yakni yang pertama menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Terus di sini juga ada beberapa dari iklim pembelajaran yang kondusif. Yang pertama yakni pengaturan lingkungan fisik, kedua pengaturan lingkungan sosial, ketiga diagnosis kebutuhan belajar. Yang keempat, proses perencanaan. Yang kelima, memformulasikan tujuan. Yang keenam, mengembangkan model umum. Yang ketujuh, menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Yang kedelapan, peranan evaluasi pendekatan. Terus, perbedaan asumsi model pedagogi dan andragogi. Dari uraian di atas telah diperoleh dan disimpulkan beberapa perbedaan teoritis dan asumsi yang mendasari andragogi dan pedagogi yang menimbulkan berbagai implikasi dalam praktek. Dalam pedagogi atau konvensional, karena berpusat pada materi pembelajaran, implikasi yang timbul dari peranan guru, pengajar, pembuat kurikulum, evaluator sangat dominan. Peserta pelatihan lebih banyak bersifat pasif dan menerima. Hal ini dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, penentuan mengenai materi pengetahuan dan keterampilan yang perlu disampaikan bersifat standar dan kaku. Terus dan bisa dibaca sendiri nih. Dalam andragogi sendiri, peranan guru, pengajar, atau pembimbing yang sering disebut dengan fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau prosedur untuk mendorong dan melibatkan secara aktif seluruh warga belajar, yang kemudian dikenal dengan pendekatan partisipatif.
Jadi kalau pedagogi itu gurunya bersifat aktif, muridnya bersifat pasif. Kalau di andragogi, gurunya bersifat pasif, muridnya bersifat aktif. Terus keunggulan dan kelemahan teori belajar andragogi. Kegiatan pendidikan baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah memiliki daerah dan kegiatan yang beragam. Andragogi memiliki kelemahan. Salah satunya adalah bahwa bagaimana mungkin seorang siswa yang tidak terlalu memahami tentang luasnya ilmu kemudian dibebaskan memilih apa yang mereka sukai. Seolah-olah sistem andragogi hanya sebagai suatu sistem yang menggembirakan siswanya dan melupakan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, teori belajar andragogi dapat diterapkan apabila diyakini bahwa peserta didik adalah pribadi yang matang. Tentunya mereka yang dapat mengarahkan diri mereka sendiri, mengerti diri sendiri, dan dapat mengambil keputusan untuk suatu yang menyangkut dirinya. Sebab tidak jarang orang yang sudah berumur tetapi belum dewasa. Memang menjadi tua adalah suatu keharusan dan menjadi dewasa adalah sebuah pilihan yang tidak. Sekian dari kami. Apabila ada tutur salah dalam berkata, kami mohon maaf. Dan apabila kurang paham, monggo ditanyakan ke Bapak dosen. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.